ada ada persediaan barang dalam proses atau WIP, kemudian ada persediaan MRO, dan ada persediaan barang jadi atau finish good, ya seperti itu. Oke, sampai di sini apakah suara masih bisa terdengar jelas? Masih Pak, jelas Pak. Kita lanjutkan. Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang manajemen persediaan, ya. Manajemen persediaan. Manajer operasi itu dapat menetapkan suatu sistem untuk mengelola persediaan. Jadi bagaimana mengelompokkan produk-produk persediaan, kemudian bagaimana mempertahankan keakuratan persediaan yang ada. Nah, itu adalah manajer operasi harus menetapkan suatu sistem seperti itu. Jadi contoh kalau kita di manufaktur nih, misalkan nih pengerjaan logam, untuk raw material yang berupa plat misalnya, ya yang berupa plat itu dikelompokkan ke kelompok plat misalnya ini. Kemudian ada kelompok raw material yang berupa spare part atau part. Misalkan ada skru, ada baut, ya, ada murnya, itu bagaimana penempatannya dan sistemnya seperti apa. Itu salah satu contoh bagaimana menetapkan sistem untuk mengelola persediaan. Ya. Kemudian analisis ABC, ya, analisis ABC. Penerapan prinsip persediaan, ya, Pareto menyatakan ada beberapa yang penting dan banyak yang sepele. Sehingga bagaimana memfokuskan sumber daya pada bagian yang terpenting, yang sedikit, bukan pada yang banyak dan sepele. Nah, ini analisis ABC itu seperti itu. Ya. Jadi membagi persediaan dalam 3 kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang, ya, yaitu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu apa? Volume uang persediaan tinggi, ya, kisaran antara 70 sampai 80%. Kemudian yang B, volume uang persediaan sedang, kisaran 15 sampai 20%. Kemudian kelas C, volume uang persediaan rendah, kurang dari 5%. Nah, itu dibagi 3 kelompok ya, berdasarkan volume dalam 1 tahun. Sehingga akan timbul grafik analisis ABC seperti itu. Ya, jadi yang A tadi itu ada yang kelas A tadi, volume uang persediaan tinggi 70 sampai 80%, kemudian diikuti yang B, dan kemudian diikuti yang C. Oke. Nah, implikasi kebijakan analisis ABC ini, ya, pertama adalah perkembangan sumber daya pembelian dibayarkan kepada pemasok harus lebih tinggi untuk butir persediaan A dibanding butir C. Artinya apa? Jadi kalau persediaan yang untuk butir A tadi ini, ya, 70 sampai 80% ini, itu pemasok itu harus lebih tinggi untuk persediaannya seperti itu, ya, dibandingkan yang C seperti itu. Kemudian butir persediaan A harus dikendalikan secara lebih ketat, ditempatkan di wilayah tertutup atau kita nyebutnya strike area biasanya, ya, area tertutup, dan harus sering diverifikasi. Diverifikasi itu maksudnya apa? Barangnya selalu dikontrol, selalu diperiksa, selalu dicek apakah barangnya masih ada atau tidak, masih utuh atau tidak. Nah, itu perlu di cross check, ya, atau diverifikasi istilahnya, ya. Dan kemudian yang berikutnya, meramalkan butir persediaan A
harus lebih hati-hati dibanding yang lain. Ya, itu tadi. Jadi karena A itu memang yang paling tinggi ya trennya ya berdasarkan volumenya. Jadi artinya itu A itu butuh volume yang tinggi ya dibandingkan apa C yang cuma 5% apa atau B yang 15 sampai 20%. Jadi dia harus punya perhatian khusus barang itu. Barang dengan kebutuhan tinggi dia harus dimonitor dengan baik ya. Mulai dari itu tadi 1, 2, dan 3. Jadi sumber daya pembelian dibayarkan harus ditambah, persediaannya juga harus lebih ketat, kemudian peramalan dari persediaannya juga harus hati-hati. Keakuratan catatan persediaan, artinya apa? Jadi catatan persediaan itu kalau keliru itu bikin bahaya besar itu, ya. Jadi misalkan kita itu membuat data, misalkan nih rame-rame, misalkan ya. Nah kemudian pengisiannya misalnya, pengisiannya itu ada yang keliru, ya, ada yang keliru pengisiannya, ya. Keliru satu aja dalam pencatatan, itu pasti akan rusak datanya. Contoh, ya, nginput angka 1000 contoh saja. Nginput angka 1000, 1000. Ternyata yang keketik atau ke inputnya menjadi 10.000, jadi 10000. Nah, itu udah sangat berbeda sekali gitu ya. Yang satu bicaranya cuma 1000, yang satu bicaranya 10.000. Artinya apa? 10 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Hanya karena kekeliruan atau tipe dalam pengetikan. Ya, harusnya nolnya 3, tetapi nolnya jadi 4. Itulah biasanya yang apa catatan-catatan persediaan itu harus benar-benar akurat. Jadi tadi salah satu contoh itu yang bikin merusak data. Ketika kita salah input, ya tipe, ya tidak akurat datanya, nggak hati-hati, nah itu yang terjadi. Kemudian perhitungan dari siklusnya. Jadi siklus persediaan itu juga harus dihitung itu kapan ketika kita harus menyediakan barang yang banyak, kapan kita itu harus menyediakan barang yang sedikit, sehingga benar-benar irama daripada kebutuhan atau siklus daripada persediaan itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi dipertahankan contoh nih, kita itu punya stok di level 3 terus gitu kan, level 3 terus sehingga tidak sampai kepada level 0. Kalau kita stok persediaan itu sudah sampai di level 0, itu bahaya. Bahayanya apa? Kita nanti keberlangsungan terhadap proses, baik itu proses produksi, ya, di manajemen operasi itu ya, baik untuk proses pengiriman. Nah, seperti itu akan pengaruh di situ. Nah, model persediaan. Ada dua pertanyaan penting, ya. Kapan pemesanan itu dilakukan? Ya, jadi kapan pemesanan dilakukan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, berapa banyak yang akan dipesan? Jadi itu ya, ada dua pertanyaan penting ketika kita model persediaan. Kapan berarti when, gitu ya. Jadi bicara soal tanggal, bicara soal jam. Jadi artinya apa? Bicara soal waktu, bicara soal time, ya. Kemudian berapa banyak? Bicara soal quantity, ya. Jumlahnya berapa? Di hari kapan atau di jam berapa? Nah, dua pertanyaan penting itulah yang menjadi dasar dari model persediaan. Ya. Ada apa aja model persediaan yang kita harus ketahui? Yaitu yang pertama adalah model economic order quantity atau disingkat MEOQ, di economic order quantity, ya, EOQ. Kemudian yang model yang kedua adalah model production order quantity atau POQ.
ya, production order quantity atau POQ. Kemudian yang ketiga adalah model quantity discount, ya. Jadi model quantity discount, ya, itu. Jadi ada satu, dua, tiga, ya satu, dua, tiga saja. Nah, sekarang kita mau coba bahas model yang pertama, yaitu model economic order quantity. Oke, economic order quantity. Sampai sini masih bisa diikuti? Masih, Pak. Bisa, Pak. Kita Oke, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Model EOQ atau Economic Order Quantity. Ini boleh kita sebut adalah model yang paling tua, ya paling terkenal juga itu, dan relatif mudah untuk digunakan. Apa aja asumsinya? Ya, asumsinya adalah pertama, permintaan itu harus diketahui dan nilainya itu konstan. Nah, itu tuh asumsi pertama. Jadi permintaannya itu harus diketahui dan nilainya itu juga konstan. Kemudian yang berikutnya, lead time. Ya, apa itu lead time? Lead time itu adalah waktu antara ketika kita pesan dan sampai dengan barang itu diterima. Itu namanya lead time. Ya. Itu harus diketahui dan nilainya juga konstan. Ya. Jadi itu lead time namanya. Waktu ketika kita menerbitkan order atau PO sampai dengan barang tersebut kita terima, itu adalah lead time. Ya, perlu diingat ya. Jadi kalau kita bicara lead time, itu ya berarti bicara soal jarak waktu ketika kita mulai pesan dengan barang tersebut diterima. Ya, jadi maka itu kalau kita beli barang itu pasti kita konfirmasi itu lead time-nya berapa lama, gitu kan? Jadi otomatis kita itu bertanya bahwa ketika saya sudah buka order, berapa hari nanti akan sampai dikirim ke kami, contoh seperti itu. Itu asumsi yang kedua, ya. Kemudian asumsi yang ketiga, pesanan diterima dengan segera. Ya, itu asumsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak ada diskon. Ya, jadi tidak ada diskon. Kemudian biaya hanya terdiri atas biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi kalau kita bicara biaya itu hanya terdiri atas biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ya. Kemudian asumsi berikutnya, kehabisan stok dapat dihindari jika apa? Jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Ya, jadi kalau kita mesennya nggak tepat, ya bisa jadi itu kita udah kehabisan stok duluan dan nggak bisa produksi. Sedangkan pesanannya itu belum nyampe. Nah, maka itu ini benar-benar dihitung ini antara lead time, kemudian kapan saatnya kita buka order, buka PO, ya. Jangan sampai contoh nih, saya contohkan nih. Anda punya supplier material, contoh. Anda punya supplier material. Kemudian lead time dari supplier tersebut itu 2 minggu atau kita nyebutnya 15 hari lah ya. Kita nyebutnya 15 hari atau setengah bulan. Itu lead time-nya. Lead time daripada kita buka order sampai material itu datang ke kita. Terus kemudian kita saat ini itu kita punya stok untuk kebutuhan 7 hari. Gitu kan. Kita punya stok untuk kebutuhan 7 hari. Gitu kan. Apabila kita buka ordernya itu sekarang, ya, apabila kita buka ordernya itu sekarang, berarti kita termasuk sudah telat buka order atau kita masih oke untuk ordernya. Siapa yang bisa jawab? Telat, Pak. Siapa tadi? Dukun, Pak. Oke, Dukun. Telat ya, Dukun ya? Iya, telat, Pak. Karena kan kebutuhan kita untuk 7 hari ke depan, tapi barang baru datang 15 hari kemudian. Betul. Jadi itulah
kenapa itu menjadi persoalan. Jadi kita menetapkan waktu itu sangat penting, ya. Bahkan dengan lead time yang sama pun kita sudah disebut terlambat juga. Karena apa? Kita tidak memperhitungkan resiko. Contoh, lead time order kita adalah 15 hari. Sedangkan barang kita masih ada itu untuk 15 hari juga. Ya, secara waktu masih oke ya, mungkin secara waktu masih oke. Tapi berdasarkan safety itu tidak oke. Ya, karena ketika barang habis benar kita mengharapkan material itu datang. Nah, kalau misalkan ada kendala, contoh nih, ya di perjalanan, ya ada problem lah, ya entah itu kendaraannya macet atau kalau barangkali kita impor, ya ada masalah di pengkapalan, ada masalah di pembongkaran, dockingnya, ada masalah di pelabuhan, ada masalah di administrasi bea cukai dan sebagainya, itu nanti. Nah, itulah yang harus dihitung nanti. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu tidak ada diskon biaya, hanya terdiri atas biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian kehabisan stok dapat dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Nah ini tadi nih. Jadi kalau kita pesan itu waktunya tepat, artinya barang datang itu dalam keadaan stok kita masih ada, berarti itu kita bisa sebut waktunya tepat. Tapi kalau barang datang ketika stok kita sudah habis sama sekali, nah itulah waktu yang tidak tepat. Seperti itu ya. Itu asumsi-asumsi di model economic order quantity. Jadi economic order quantity. Nah, contoh itu ada gambar di layar ya. Ada gambar di layar itu kalau yang skala Y yang ke atas vertikal itu adalah tingkat persediaan ya Q. Kemudian yang mendatar itu adalah horizontal itu adalah waktu atau time ya. Uh, nah, pada titik yang paling bawah itu adalah nol ya. Titik yang paling bawah itu adalah nol ya. Titik yang paling bawah nol. Nah, gambarannya adalah Q yang dikasih garis itu adalah persediaan yang paling maksimum ya. Kemudian yang garis menurun itu adalah tingkat penggunaan. Jadi kalau stok itu makin dipakai kan makin habis tuh lama-lama, makin habis, makin habis, makin habis. Nah, ada di titik nol. Nol itu yang paling bawah atau lembahnya ya. Lembahnya yang paling bawah itu yang nempel dengan garis H horizontal atau garis X yaitu garis waktu. Kalau dia udah sampai mentok ke bawah itu disebut dengan nol ya. Nah, ketika kita mau mendapatkan stok itu nol, kita baru ada barang lagi, nah itu berarti yang seperti gambar itu yang dipakai adalah yang paling ujungnya. Ya. Tapi kalau kita nanti akan mengambil nilai persediaan rata-rata yang dipakai patokan, maka kita mengambil garis tengahnya, yaitu persediaan rata-rata atau I per 2. Ya, itu adalah model economic order quantity. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi biaya, model EOQ itu dengan bagan seperti yang terlihat di slide, ya, itu Q itu adalah jumlah pesanan yang optimum. Kemudian garis yang paling atas itu adalah biaya total, ya. Kemudian biaya total minimum itu yang di lembahnya itu, ya. Kemudian yang grafik positifnya, jadi yang dari sisi kiri bawah itu ke atas itu adalah biaya penyimpanan, dan kemudian dari sisi atas ke bawah itu adalah biaya pemesanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ambil Q adalah jumlah pesanan optimum, ya seperti itu. Nah, ini adalah formulasi dari EOQ, yaitu Economic Order Quantity, ya, Economic Order Quantity. Q itu apa? Q adalah jumlah barang setiap pemesanan, ya, jumlah barang setiap pemesanan. Perhatikan. Kemudian Q aksen, ya.
atau ekuivalen itu adalah jumlah optimal barang per pemesanan, itu EOQ-nya, jadi optimalnya. Ya. Kemudian D itu permintaan tahunan barang persediaan, D kecilnya itu permintaan per hari, yaitu D dibagi jumlah hari. Kemudian L itu lead time, S-nya adalah biaya pemesanan, H-nya adalah biaya penyimpanan, M-nya adalah jumlah pemesanan tahun, T-nya adalah waktu antar pemesanan, kemudian TC adalah total cost, ya, dan kemudian ROP sama dengan reorder point, ya, atau titik pemesanan ulang, itu ROP, ya. Nah, kenapa ROP? ROP itu, jadi kalau kita menentukan ROP itu tidak pada saat stok habis kita baru order, tapi pada saat stok masih berapakah kita harus order, itu namanya ROP. Nah, rumusnya itu Anda bisa lihat di layar ya. Apakah layar juga masih bisa terlihat jelas? Masih, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas. Pak. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang contoh ya, kita contoh untuk perhitungan EOQ. Sebuah perusahaan ingin menurunkan biaya persediaan dengan cara apa? Menetapkan jumlah pemesanan optimal. Jadi saya itu sebenarnya amannya pesen berapa sih? Gitu loh. Jangan sampai saya itu pesennya kebanyakan, atau jangan sampai saya pesennya kesedikitan. Gitu. Kalau kebanyakan nanti hambur, kebanyakan stok, makan tempat, makan biaya. Kalau kesedikitan bahaya, kita nanti bisa lost stop line, bisa nggak produksi. Nah, seperti itu. Maka diperlukan itu adalah jumlah pemesanan optimal. Ya, optimal. Permintaan per tahun 1.000 unit. Biaya pemesanan $10 per pesanan. Biaya penyimpanannya adalah 0,5 per unit. Ya. Jika dalam 1 tahun, hari kerjanya itu kita hitungnya adalah 250 hari. Dan lead time ordernya itu adalah 15 hari. Perintahnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, jumlah pesanan yang optimum. Kemudian yang kedua, jumlah pemesanan per tahun. Kemudian yang ketiga, waktu antar pemesanan. Ya, kemudian yang keempat, biaya total persediaan pada kondisi optimal. Kemudian yang kelima, titik pemesanan ulang atau ROP, reorder point. Nah, 5 itu pertanyaannya. Ya, baik. Langsung kita ke penyelesaiannya seperti apa sih? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui merujuk kepada rumus yang tadi, rumus yang awal tadi, ya. Ini rumusnya nih, ya. D sama dengan 1.000 unit. L yaitu lead time-nya adalah 15 hari, dan kemudian S-nya itu $10, dan H-nya adalah $0,5. Hari kerja selama setahun dihitung 250 hari. Ya, oke. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nomor 1, Q aksen atau EOQ adalah akar dari 2DS dibagi H. Ya. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 1.000 kali 10 dibagi 0,5. Ya. Jadi hasilnya adalah 200 unit. Ya. Kemudian yang kedua, N sama dengan jumlah pemesanan per tahun, ya, yaitu D dibagi Q aksen, ya, sama dengan 1.000 per 200, sama dengan 5 kali, ya, jumlah pesanannya. Kemudian yang ketiga ditanya T, waktu antar pemesanan, berarti waktu tadi antar pemesanan selama setahun 250 dibagi N, N-nya itu 5 kali, ya, berarti antar pesanannya itu 50 hari. Jadi kalau kita order pertama itu hari ini,
Order keduanya adalah 50 hari berikutnya baru order lagi. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang keempat ditanya adalah total cost. Ya. Total cost sama dengan D dibagi Q kali S ditambah Q per 2 kali H sama dengan 1000 per 200 kali S10 plus 200 per 2 kali 0,5 ya, jadi 0,5 dolar. Tadi 10 dolar. Dihasilkan 50 dolar plus 50 dolar. Hasilnya adalah 100 dolar. Jadi total cost-nya atau total biayanya adalah 500 dolar. Pertanyaan terakhir, ROP, reorder point ya. Sama dengan D kecil kali L, berarti sama dengan 4 kali 15, sama dengan 60 unit. D sama dengan permintaan per hari, sama dengan 1000 per 250, maaf, yaitu 4 unit. Ya. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan dari hasil penyelesaian yang ada, untuk kondisi pernyataan ini, ya contoh ini, jadi contoh yang kita bahas ini, itu quantity ordernya adalah satu kali order adalah 200 unit. Ya, berapa kali pesan dalam satu tahun? Cukup 5 kali pesan. Ya, terus waktu antar pesanannya berapa hari? Setiap 50 hari. Nah, itu yang ketiga. Ya, seperti itu. Nah, kalau total cost-nya kan biayanya tuh. Nah, biayanya dihitung dengan aktivitas itu tuh 100 dolar. Dan kemudian yang kelima, ROP, yang reorder point. Nah, itu berarti kapan ketika stoknya berjumlah berapa, kita order lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika jumlah stok berapa, kita harus order lagi, buka order. Nah, itu yang dimaksud adalah ketika jumlahnya sudah mencapai 60 unit, saatnya nih untuk order lagi gitu. Jadi jangan menunggu sampai kurang dari 60 karena bahaya ya. Misalkan nih, nunggu nanti kalau masih ada sisa 40, nunggu nanti kalau sampai ada sisa 30, nunggu nanti sampai ada sisa 20, ya sampai nanti nunggu nggak ada sisa baru order, nah itu bahaya gitu, kira-kira begitu ya. Itu contohnya ya. Oke. Nah, coba Anda lihat itu, Anda lihat apa namanya berikutnya itu adalah model production order quantity atau POQ ya. Model ini berasumsi bahwa penerimaan pesanan itu secara kontinu dan tidak seketika. Maksudnya apa? Rutin ya. Rutin itu continuous terus, mas pro gitu. Jadi nggak suatu saat aja. Jadi nggak sekarang ada, besok besok berapa lama lagi nggak ada, sampai hampir setahun nggak ada, tiba-tiba ada nongol lagi. Nah itu berarti tidak ini namanya ya, tidak kontinu, tapi itu jadi mendadak jadinya. Nah seperti itu. Jadi itu adalah contoh tingkat persediaan. Yang paling ujung itu adalah persediaan maksimum. Kemudian yang kedua itu adalah bagian dari siklus persediaan di mana produksi terjadi. Kemudian yang ketiga bagian permintaan dari siklus tanpa dilakukan produksi. Nah, jadi yang terakhir itu kalau misalkan stoknya itu tanpa produksi, ya berarti lama-lama akan habis, akan menjadi titik nol. Tapi kalau misalkan stok itu ada produksi lagi, berkembang lagi, bertambah lagi, nah berarti ada peningkatan. Nah, seperti itu. Nah, ini rumusnya untuk model POQ atau Production Order Quantity, ya. Jadi Production Order Quantity. Jadi Q adalah jumlah unit perpesanan, H adalah biaya penyimpanan per unit, P adalah tingkat produksi, D adalah tingkat permintaan harian, dan T adalah lama jalannya produksi atau hari. Nah, rumusnya adalah Q kali P sama dengan akar 2DS dibagi H kali 1 min D per P. Nah, rumus-rumus ini nanti yang butuh Anda hafalkan ya.
untuk diketahui ya. Terus nanti latihannya dibaca lagi ya. Contoh-contoh tadi juga nanti dibaca lagi biar nanti lebih jelas lagi ya. Jadi nanti lebih jelas lagi. Nanti Anda bisa memberi contoh-contoh lain ya. Setuju ya? Halo. Baik, Pak. Iya Oke. Pak, baik Pak. Pak. Baik, Pak. Siap. Nah, sekarang contoh untuk POQ, yaitu Production Order Quantity. Kalau ya, jadi ya sekarang udah yang model yang kedua nih, yaitu model POC, yaitu Production Order Quantity. Contoh, sebuah perusahaan yang membuat dan menjual pelek, ya, pelek mobil ini, khususnya untuk pasar sekunder eceran. Ada ramalan permintaan tahunan atau forecast tahunan istilahnya kalau di industri itu forecast ya nyebutnya lebih lebih nyebutnya bukan ramalan. Kalau ramalan itu kesannya Indonesia banget gitu ya. Jadi forecast tahunan itu 1.000 unit ya, forecastnya 1.000 unit. Dengan permintaan harian rata-rata 7 unit ya. Permintaan hariannya adalah 7 unit. 7 apa 6? 7 apa 6? 6 ya. Jadi permintaan hariannya adalah 6 unit. Meskipun demikian, proses produksi paling efisien itu 8 unit per hari. Tapi konsumsi hanya 6 unit per hari. Jika hari kerja per tahun itu kita ngitungnya 167 setahun ya, jadi banyak liburnya itu, banyak diliburkan. Jadi 167 hari, tentukan jumlah unit maksimum per pesanan. Jika hari kerja 167 hari, tentukan jumlah unit maksimum per pesanan. Ya. Jadi diketahui D1000, S-nya 10, H-nya 0,5, P-nya sama dengan 8, dan D-nya sama dengan 6. Penyelesaiannya, perhatikan di layar. Diketahui hanya adalah biaya penyimpanan 0,5, biaya pemesanannya 10, tingkat produksinya 8 unit, tingkat permintaan 86 unit, ramalan permintaan tahunan 1.000 unit. Nah, ditanya dan jawab, ya. Q jumlah unit per pesanan itu rumusnya. Saya nggak perlu ulang lagi karena sudah ada, ya. Nah, itu rumusnya. QP akar 2DS H1 min D per P. Itu ada angkatan seper ya. Jadi ada seper yaitu per ya per tadi 1 min ya seperti itu. Nah kemudian dimasukkan hasilnya menjadi 400 ya. Berarti Q sama dengan 400 per 8 ya. Sama dengan 50 per unit. Nah, seperti itu. Itu penjelasan dari contohnya. Nanti Anda bisa baca kembali ya. Di situ contohnya sudah jelas dan sudah diperjelas dengan baik ya. Insya Allah nanti bisa diulangi untuk dibaca kembali. Dan yang terakhir yaitu model quantity discount ya, model quantity discount atau QD. QD itu adalah pengurangan harga untuk barang yang dibeli dalam jumlah besar ya. Jika Q adalah jumlah unit yang dipesan, D adalah permintaan tahunan, S itu biaya pemesanan per pesanan, harga per unit adalah ada diskon, nah H biaya penyimpanan per unit, maka dibuat formula rumusan yaitu total cost sama dengan D per Q kali S ditambah QH bagi 2 plus PD. Nah ini yang sudah bisa kita lihat di layar, yaitu ada rumusnya. Nah, tahapan dalam penentuan jumlah pesanan yang akan meminimumkan biaya total dengan diskon. Ya, yang pertama,
Untuk setiap potongan harga itu masih menggunakan Q aksen adalah akar 2DP, ya. Akar 2DS per IP, ya. Akar 2DS per IP, ya. Untuk setiap potongan harga, bila jumlahnya tidak memenuhi syarat untuk mendapat potongan sesuai jumlah pesanan di ke jumlah terendah yang memungkinkan memperoleh diskon. Kemudian yang ketiga, hitung biaya total untuk setiap Q-nya dan kemudian pilih Q dengan biaya total paling rendah. Nah, seperti itu. Perlu diperhatikan ya, perlu dilihat, diikuti supaya nanti ketika belajar itu lebih clear, lebih jelas. Nah, ini sebuah contoh ya. A. Diskon store membuat stok untuk mobil balap mainan. Ya. Ada potongan harga tuh jika membeli dalam jumlah tertentu. Contoh, biaya normalnya itu 5 per unit. Ya. Untuk pesanan 1 sampai 1999. Biayanya 4,8 dolar dan pesanan. Nah, sekarang tadi saya mana ya? Untuk pesanan 1000 sampai 1290 biayanya adalah 4,8 dan pesanan lebih dari ya. Pesanan lebih dari 2000 biayanya 4,75 dolar. Dan biaya pemesanan itu 49 dolar per pesanan. Permintaan tahunan 5.000 unit. Biaya penyimpanan 20% terhadap biaya. Pertanyaannya, berapakah banyak jumlah pesanan yang dapat menimbulkan biaya terus persediaan total? Nah, ini saatnya kita cari ya. Jadi apa namanya? Ini dicari sesuai dengan rumusan ini tadi. Oke. Nah, model probabilistik, jadi model-model EOQ, POQ, dan QD itu mengasumsikan bahwa permintaan diketahui dan nilainya konstan. Model probabilistik mengasumsikan bahwa permintaan bersifat probabilistik. Kemudian yang D, ROP sama dengan D kali L, maka perlu ditambah stok pengaman SS, ya. Sehingga ROP menjadi rumusnya adalah ROP sama dengan D kali L kali SS, ya. D kali D kecil ya, D kecil kali L kali SS. SS itu sama dengan ZSD, ya, di mana SD adalah standar deviasi dan Z adalah luas area di bawah kurva normal pada selang kepercayaan tertentu, ya. Jadi ini Anda perlu ketahui saja, ini adalah model probabilistik, ya. Nah, oke, jadi untuk materi yang ke-9 sudah cukup sampai di sini. Nah, kita akan lanjutkan materi yang terakhir, ya. Kita akan lanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-10. Kalau tadi adalah persediaan untuk permintaan independen, kalau yang sekarang adalah model persediaan untuk permintaan yang dependen. Kalau independen tadi itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada lainnya. Tapi kalau dependen itu dia tergantung pada lainnya. Nah, seperti itu. Oke.
Oke, di layar sudah tampil untuk bagian ke-10 persediaan untuk Bapak permintaan. ada. Oke, Pak. Sudah ya? Ya, Baik. Jadi ini adalah persediaan untuk permintaan yang dependent. Ya, oke. Nah, permintaan yang dependent ini itu kita biasanya terbantu dengan adanya sistem ya. Jadi mungkin kalau di perusahaan sudah banyak itu yang memang menggunakan sistem ini, yaitu MRP, yaitu sistem penjadwalan dan pemesanan. Ya. Kemudian struktur MRP, yaitu ada jadwal produksi utama. Jadi apa? Harus ada arsip status persediaan, harus ada perencanaan kebutuhan material, harus ada spesifikasi bill of material ya atau BOM, itu harus ada itu kalau di MRP ya. Jadi eh, mungkin di antara Anda sekalian sudah ada yang ini ya, sudah ada yang tahu MRP bahkan sudah menggunakan ya. Ada barangkali? dulu Ada? pernah, Pak, tapi sekarang sudah enggak, Pak. Oh, sekarang sudah ya. Oh, Tidak sudah. tidak pakai, Pak, sekarang. Tapi dulu pernah ya, pernah pakai ya. Pernah, Pak, alhamdulillah, Ya. Pak. Jadi model penjadwalan ini menggunakan MRP ini itu tadi tuh di dalam strukturnya harus ada itu, harus ada jadwal produksi utama atau ada orang menyebutnya itu master production schedule, nah, gitu kan. Jadi master production schedule harus ada, status persediaannya ada, perencanaan dari kebutuhan materialnya juga ada, kemudian spesifikasi bill of materialnya BOM ya. Jadi apa itu BOM? Nah, setiap komponen yang di dalam perencanaan itu di dalamnya masih ada rincian lagi material-material yang ada di dalamnya, yang melekat di dalamnya. Nah, itu disebut dengan bill of material. Jadi BOM ya. Jadi dia melekat itu di dalamnya ada apa-apa lagi, itu melekat. Nah, kemudian MRP proses logik. Jadi ada order release, ya, permulangan, kemudian ada order reschedule dan ada plan order. Oke, dan kemudian nanti ada manfaat dari MRP, ada manajemen MRP, ada perluasan MRP, dan MRP dalam industri jasa. Oke. Nah, kita akan ini dulu nih, kita akan ingat lagi tadi yang persediaan independen. Independen itu yang tadi barusan kita bahas ya, itu adalah independen. Yaitu permintaan suatu produk tidak berkaitan dengan permintaan produk lain. Jadi kalau memang pesan ini, ya memang pesan ini untuk produk ini saja, nggak ada keterkaitan sama produk lain. Ya, contohnya apa? Kalau permintaan terhadap kulkas independen dengan permintaan terhadap produk lain, artinya apa? Produk lainnya ya tersendiri, kan pesannya yang dipesan hanya kulkas, gitu kan? Yang ditanyakan hanya kulkas, gitu kan? Jadi yang lain ya terserah, itu lain lagi. Silakan. Nah, ada perencanaan lain. Nah, itu contoh yang independen. Itu relevan dengan yang tadi barusan kita bahas. Nah, kalau persediaan yang dependent, itu yang sekarang mau kita bahas ini, yaitu permintaan suatu produk itu ada kaitannya dengan permintaan produk lain. Contoh, permintaan terhadap ban. Ya, kalau permintaan ban itu pasti akan tergantung dengan permintaan mobil, gitu ya. Jadi kalau mobilnya nggak nambah, bannya juga nggak nambah. Itu contoh seperti itu. Nah, model dependent itu lebih disukai dibandingkan model independent, gitu ya. Lebih disukai nyebutnya, ya. Di lingkungan operasi atau produksi dikenal sebagai MRP, ya, Material Requirement Planning, atau MRP yang kedua nyebutnya adalah Manufacturing Resources Planning. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, ini adalah MRP, sistem penjadwalan dan pemesanan, ya. Jadi itu di dalam business plan itu ada operation atau production itu, ada output planningnya, ada capacity, ya. Ada output planning, ada capacity. Nah, output planning itu ada agregat output planning, ada master production schedule, ada material requirement planning, nah, kemudian shop floor control.
shop floor itu hubungannya sama apa? Routing, sequencing, detail schedule, expediting, gitu kan? Itu termasuk di order planning. Kemudian ada juga capacity planning. Capacity itu kemampuan di dalamnya, ya. Agregat capacity planning, rokat capacity planning, kemudian detail capacity planning, kemudian short term capacity control. Jadi yang sebelah kiri hubungannya sama result output, yang sebelah kanan hubungannya sama capacity, ya seperti itu. Nah, dari gambar sebelumnya, MRP itu adalah sistem perencanaan dan penjadwalan tahapan kebutuhan material untuk operasi produksi. MRP juga menyediakan informasi jatuh tempo bagi komponen yang secara berurutan digunakan dalam pengendalian. Jadi nanti kalau ada komponen yang kira-kira nanti itu udah mau habis itu, dia sudah ada sinyal. Oh ya, ya ini karena dia ngikut ini maka jadi harus dilakukan pengorderan dan sebagainya. Kemudian jika MRP dapat dibuat maka kebutuhan kapasitas rinci dapat direncanakan. Nah, ini struktur MRP, ya bisa dilihat itu di layar. Jadi mulai dari jalur produksi utama atau master production schedule yang tadi saya sebut tadi ya, itu dipecah kepada perencanaan kebutuhan material ya. Dari perencanaan kebutuhan material butuh inputan itu. Inputannya apa? Inputannya data stok ya, inventory status file. Ya, jadi stoknya harus dihitung kalau kita merencanakan material juga, dan juga harus melihat bill of material file, melihat BOM-nya, ya. Apa tadi BOM? BOM tadi yang saya sudah jelaskan di atas, ya. Jadi rincian daripada material-material yang ada di dalamnya. Kemudian dari perencanaan kebutuhan material MRP tersebut akan turunlah, ya, yang bisa kita gunakan yaitu order release requirement, ya. Kemudian ada order rescheduling, kemudian ada plan ordernya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadwal produksi utama atau master production schedule, ya. Jadi membuat spesifikasi apa yang akan dibuat dan kapan akan dibuat, apa dan kapan, ya. Itu speknya. Jadi jadwal itu harus dibuat sesuai dengan rencana produksi. Cakupannya apa? Ada rencana anggaran, permintaan konsumen, kemampuan teknis, ketersediaan tenaga kerjanya, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan lain-lain. Ya. Kemudian jadwal produksi utama itu pernyataan produksi, bukan peramalan produksi. Jadi kalau udah menjadi jadwal itu bukan meramal lagi, tapi memang ini schedule-nya gitu untuk produksi. Jadi udah nggak meramal kalau di jadwal produksi utama. Nah, diwujudkannya dalam bentuk apa? Produk akhir, pemesanan konsumen menggunakan job shop, modul proses produksinya yang berulang. Nah, contohnya, ya, ada jadwal produksi utama untuk produk A seperti itu tuh, ya di layar. Minggu ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 10 dan seterusnya. Jumlah tanggal ke 1 50 produksinya. Tanggal 3 100, tanggal 4 47, tanggal 5 60, tanggal 7 110, tanggal 8 75 contoh. Ya. Itu sudah tertera seperti itu, ya. Nah, sekarang apa itu bill of material tadi yang saya sudah singgung, sekarang perhatikan di layar, ya. Perhatikan di layar untuk lebih jelas lagi. BOM, daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. BOM itu bisa sebutannya juga struktur bagi produk. BOM tidak hanya spesifikasi kebutuhan produksi saja, tetapi juga berguna untuk pembebanan biaya atau daftar bahan yang harus dikeluarkan, daftar pilih. Ya. Contoh itu ya, contoh A itu adalah end product akhirnya. Nah, kemudian D itu juga jadi end product, ya. A itu end product, D end product. Nah, A punya anggota komponen yang melekat di dirinya itu ada B dan C, ya, melekat ada B dan C. Kemudian D punya juga komponen yang melekat di dalamnya yaitu E dan F, ya. Kemudian F sendiri punya komponen juga yang melekat pada dirinya yaitu B dan C, jumlahnya ada 2. Nah, kayak gitu. Inilah gambaran yang dimaksud dengan bill of
material atau BOM. Nah, seperti itu ya. Bill of material atau BOM. Oke. Sampai di sini masih bisa diikuti? Masih, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita lanjutkan. Contoh BOM ya. Itu tingkat 0 itu maksudnya part akhir ya, atau produk akhirnya ya. Terus ke bawah lagi level 1, ke bawah lagi level 2, ke bawah lagi level 3. Itu struktur produk untuk produk A. Dia butuh komponen B sebanyak 2, butuh komponen C sebanyak 3. Oke. Kemudian komponen B itu sendiri butuh komponen E sebanyak 3. Ya. Dan butuh komponen D sebanyak 2. Komponen C masih butuh komponen E sebanyak 1 dan komponen F sebanyak 2. Komponen F sendiri masih butuh komponen G sebanyak 1, masih butuh komponen D sebanyak 2. Jika 50 unit A akan diproduksi, berapa banyak masing-masing komponen dibutuhkan? Pertanyaannya itu. Ya, sekarang kita berhitung. Nah, jadi arsip persediaan itu dibutuhkan untuk MRP, pesanan jauh dibutuhkan MRP. Lead time untuk setiap komponen waktu yang dibutuhkan untuk menunggu, bergerak, memasang, dan memproduksi. Nah, komponen A, B, C, D, E, F, D dimasukkan ke itu minggu tadi ya. Jadi 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2. Kemudian itu dideretkan, itu menjadi seperti gambar yang ada di samping ya, dideretkan seperti itu. Nah, rencana kebutuhannya dibuat, yaitu rencana kebutuhan bahan baku bruto, yaitu pelaksanaan itu mempertimbangkan persediaan yang ada. Jadi pelaksanaan 50, pemesanannya itu di tanggal 7, pelaksananya di 100, pemesanannya di tanggal 5, pelaksanaan di 150, pemesanannya di tanggal 6, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ini rencana kebutuhan bahan baku brutonya tadi dirinci lagi ya, dimasukkan ke dalam hitungan per minggunya. Nah, kemudian manfaat MRP yaitu peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar, dan tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Oke. Nah, manajemen MRP. Dinamika MRP itu dapat diubah dengan merubah rancangan, jadi jadwal dan proses produksinya. Perubahan berkala sama dengan sistem nervousness, jadi MRP dan JIT. MRP itu setara dengan teknik perencanaan dan penjadwalan. JIT, cara penggerakan bahan baku secara cepat. MRP dan JIT dapat diintegrasikan secara efektif dengan cara mengurangi paket, mengkomunikasikan sistem RAP, persediaan bergerak, menggunakan sistem backflush, yaitu mengurangi persediaan dengan BOM. Ya. Jadi JIT itu mengurangi persediaan sebenarnya. Karena JIT itu adalah just in time. Just in time. Jadi sebenarnya dia itu mengurangi persediaan. Semakin sedikit persediaan berarti semakin bagus. Tapi harus ditopang itu dengan kelancaran planning yang bagus. Kalau kita planningnya nggak bagus, bahaya. Seperti itu. Nah, MRP enrichment atau perluasan dari MRP, yaitu closed loop MRP, memberikan umpan balik kepada penjadwalan dari sistem pengendalian persediaan. Jadi ini ada laporan feedbacknya. Kemudian perencanaan kapasitas, yaitu laporan muatan. Kemudian MRP 2, yaitu manufacturing resource planning. Jadi ada jam kerja, bahan baku, ada biaya modalnya dihitung, variabel sumber daya lainnya, nah itu dihitung semua. Itu perluasan MRP ya. Dan yang terakhir manajemen MRP ya. Oh tadi kita ya. Ini terakhir adalah MRP dalam industri jasa ya. Restoran itu ada pohon struktur produk ya, ada bill of material, ada bill of labor, itu dalam industri jasa ya.
Kemudian kalau jasa distribusi, ya distribution resource planning, itu memerlukan apa? Kebutuhan bruto, tingkat persediaan minimal, lead time yang akurat, definisi struktur distribusi. Ya, itu MRP dalam industri jasa. Oke, jadi semua sesi materi sudah kita bahas semuanya. Jadi nanti Anda tinggal silakan nanti di download ya. Materinya semua sudah ada di si akad ya. Jadi download, dipelajari lagi dengan lebih detail lagi ya. Jadi alhamdulillah kita pertemuan untuk semua sesi di dalam manajemen operasi produksi ini sudah kita selesaikan semuanya ya, sudah kita selesaikan semuanya, alhamdulillah ya. Ini partisipan siapa aja? Oke ya. Jadi Iskandar apa kabar? Sehat ya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Oleh kabar ya. Oke, apa kabar? Sehat ya? Ya, Pak. Muhammad Zainuri, Kukun Pratama, Ya, Pak, sehat. ya, Gilih, ya, Nur Lerawati, Anissa, Bernard, Ferry, Supriyatna, Bulan. Bulan apa kabar Bulan? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Mana wajahmu nggak keluar? On cam. Iya, iya. Terus siapa lagi nih? Abdul Hamid dari Akbar ya, dari Akbar. Ya. Ya, Pak. Pusan, Abdul Hamid ya. Oke, sehat-sehat selalu ya. Amin, Ya, Pak. amin. Sama, Pak. Sehat-sehat juga, Pak. Ya. Kita sampai jumpa tahun depan ya dalam UAS. Alhamdulillah. Ya, tahun depan ya. Setahun lagi, Pak. Ya, tahun depan. Tahun lagi. Tahun Acara depan tahun nanti baru, UAS Pak. ya. Tahun depan. Acara tahun baru latihan soal, Pak. Pakai soal ya, Mas Arif ya. Iya. Mau udah. Nanti soalnya nanti simpel-simpel aja nanti. Ini kan mau pada ini ya, mau pada liburan ya akhir tahun ya. Ya, Pak. Cepat sekali kan? Kenapa? Kenapa Arif? Liburan, Pak. Iya, Sambil liburan. ngerjain Yang latihan soal, maksudnya Pak. sanak saudara di kampung, pada kampung halaman tuh, ya katanya rame itu. Ya, Pulang kampung, pulang kampung. yang punya kampung, ya. Yang nggak punya, nggak kemana-mana, Pak. Yang apa? Yang nggak punya ya ini, yang nggak punya ya jalan-jalan aja di sini. Tempat wisata udah penuh. Betul, Pak. Hari Macet, ini Pak. aja, Parah, hari Pak, ini macetnya. jalan udah rame ya. Betul, Pak. Tapi kalau di perusahaan ini enggak ya? Di perusahaan liburnya panjang nggak? Masih kerja, Pak. Panjang? Masih, Halo. Pak. Masih kerja, Pak. Oh, masih kerja. Yang stres bikin laporan akhir tahun, Pak. Nah, itu dia. Saya pikir liburnya dari sekarang nih udah libur ini sampai tahun depan. 25 masuk, Pak. 25. Oh, 25 masuk ya. Sorry, 26, Pak. 25 masih masuk itu, Pak. Luar biasa.
Nanti liburnya nanti tahun baru aja. Terakhir tanggal 29, Pak. 26. Oke. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai sekian ya. Baik, Pak Warsidi. Sekali Baik, lagi terima Pak. kasih semoga hari Pak. ini bermanfaat ya untuk semuanya ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Amin. Sehat selalu ya. Amin, Pak. Amin. Amin. Amin, Pak. Tahun depan Amin. ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga, Pak. Amin. Amin. Dan Ya, juga terima Pak kasih. Warsidi. Oke. Ya, selalu selamat berlibur 1 tahun Pak Warsidi. Sampai tahun ya. Tahun depan. Oke.